Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok di kelas 4CD. Kami akan melaksanakan tugas pemrograman jaringan yang berjudul TCP dan UDP yang dibina oleh Pak Triawan. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang dimulai dari saya. Saya adalah Arafi Mardiansa Putra. Saya M. Rafli Saputra. Saya Rafli Jonathan. Saya MD Pino Ganamansyah. Saya Gibran Mika Montaya. Oke, silahkan nikmati video yang telah kami buat. Baiklah, sebelum untuk melakukan praktikum ini, kita awal-awalnya harus men-setting IP network kita dengan cara berikut. Yang pertama, kita cari control panel, dan kemudian kita sebelum untuk men-setting IP, kita harus mematikan Windows Defender kita. Di sini kita klik turn Windows, kemudian turn off. Oke. Selanjutnya, jika sudah mematikan Windows Firewall, kita lanjut ke men-setting IP network kita. Baiklah. Berikut caranya. Di sini apabila ada jaringan lain yang enable, kita lakukan disable terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan, kemudian klik disable. Selanjutnya kita akan men-setting IP network kita yang tersambung. Di sini saya tersambung dengan WiFi dengan nama Aura. Kemudian kita klik property. Kemudian pilih Internet Protocol version 4. Kemudian klik property. Kemudian masukkan IP address sesuai dengan IP yang akan dicoba. Di sini kami menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.100 dengan ujungnya NPM masing-masing. Kemudian oke. Baiklah, hanya itu saja untuk awalan untuk dapat melakukan praktikum ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum secara langsung dengan konsol melalui Visual Studio 2022. Oke teman-teman, di sini saya akan menjadi server yang dimana untuk blok berikut adalah untuk menginisiasi suatu yang ada di dalam TCP server, yaitu ada IOStream, Winsock, Vector, dan juga lainnya. Dan yang ini adalah untuk mendefinisi server IP yang akan digunakan seperti 192.168.171. Oke, di sini untuk interjemennya untuk menginisiasi apakah berhasil masuk ke sistem atau tidak. Dan untuk ini adalah untuk menambahkan klien-klien yang ada. Berikut ini. Oke, untuk selanjutnya ini server akan membagikan untuk ke semua klien yang terhubung ke dalam server. Selanjutnya untuk clean up ini akan membersihkan memori yang telah terhubung oleh klien ke server. Oke, jadi sini saya sebagai klien yang saya akan menjelaskan include sampai dengan disable 496 ini yang untuk masukkan library dibutuhkan pada blok ini. Dan selanjutnya untuk pada blok define server IP sampai server port untuk alamat IP dan port server yang ingin dituju. Untuk socket sampai void itu untuk fungsi yang dijalankan dari thread terpisah ya. Dan untuk if-nya mengintegrasi Winsock versi 2.2. Dan untuk bagian thread-nya untuk memulai memeriksa pesan dari server. Dan untuk yang ini string messaging ini untuk mengirim pesan langsung. Dan untuk while true ini untuk hanya menunggu saja, untuk thread-nya tidak melakukan apa-apa. Sekian. Kita akan mulai servernya. Sini server akan menunggu klien yang akan masuk. Dan di sini kami sebagai klien menampilkan nama masing-masing dari codingan. Oke. Berikut adalah hasil dari klien yang masuk ke server. Di sini ada Rafli Jonathan, Arafi, Devino Ganamansyah, dan Gibran Mika Montoya.
Perbedaan antara TCP dengan UDP yaitu TCP untuk UDP sendiri menggunakan soket server soket dengan IP proto underscore UDP, sedangkan TCP menggunakan IP proto underscore TCP. Untuk bagian ini yaitu jika klien baru ditambahkan ke daftar. Untuk bagian ini menyusun pesan dengan IP pengirim. Dan untuk bagian ini yaitu broadcast ke semua klien lain. Baiklah teman-teman, codingan ini sama dengan seperti TCP tadi. Yang membedakannya adalah pada client socket ini, jika kalau TCP itu menggunakan IP proto TCP, kalau UDP dia menggunakan IP proto UDP. Baiklah, saya akan menjalankan UDP server. UDP server telah dijalankan. Baiklah, seperti ini ya teman-teman pada client server UDP. Ada beberapa klien yang sudah masuk ke server kita. Oke, kita telah sampai di T2 TCP server. Nah, jadi ya untuk blok ini adalah untuk tambahkan klien. Nah, terus yang ini nih tunggu aktivitas dari soket. Kita turun lagi ke bawah. Ini untuk melihat jika ada koneksi baru. Dan ini untuk mengecek klien apakah ada pesan. Dan yang ini mengecek seandainya klien telah disconnect. Terus ini adalah untuk menyusun pesan dengan IP pengirim, dan ini broadcast ke semua klien lain, dan ini adalah untuk clean up. Jadi perbedaan T1 dan T2 adalah T2 bisa menerima pesan teks melalui input keyboard, sedangkan T1 tidak. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di T2 TCP client. Jadi ada bedanya teman-teman ya. Pada kalau T1 itu dia tidak bisa menampilkan pesan atau tidak bisa menginput pesan jika di client. Tapi kalau di sini dia bisa menginput atau menampilkan pesan. Ini perbedaannya pada string message ini. Pada get line chain message, itu perbedaannya. Oke, saya akan memulai di T2 TCP servernya. Nah, di sini kita tinggal menunggu para klien untuk memasuki room server kita. Jadi setelah yang kita lihat di sini, new client connect dan beberapa yang lainnya telah masuk. Jadi mereka sudah bisa mengirimkan pesan dan saya telah menerima pesan-pesan mereka. Dan yang telah masuk dengan ujungan NPM-nya 67, 78, 63 dan 70. Ini adalah berikut adalah pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada saya. Hai HP, hai server. Halo. Perbedaan TCP dan UDP sama seperti sebelumnya, yaitu pada bagian soketnya, yaitu IP proto underscore UDP. Selanjutnya, untuk memverifikasikan pesan dari klien ke klien, jadi setiap kalian dapat membaca pesan dari klien lainnya seperti di grup WA. Baiklah, kita sudah sampai pada T2 UDP client. Jadi perbedaan di sini pada client socket dia menggunakan IP proto UDP. Dan selanjutnya pada T2 ini juga bisa mengirim pesan
kami sebagai kalian bisa mengirim pesan ke server. Baiklah, saya akan menjalankan servernya untuk mendapatkan klien masuk. Baiklah, sini saya akan mengetik untuk mengirim pesan. Ini dia yang klien yang telah bergabung dan mereka sudah mengirimkan pesan seperti ini.